Kalau kita pengen sukses dalam urusan bisnis kita, dalam urusan-urusan yang lainnya, maka perbanyaklah dengan membaca Al-Quran. Nah, mulai detik ini, mari kita cek sama-sama. Sudah berapa banyak halaman dari Al-Quran yang sudah kita baca? Sudah berapa banyak kira-kiranya lembar per lembar dari Al-Quran yang sudah kita baca? Sampai hari ini, sudah berapa juz yang sudah kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul Quran. Tercatat di dalam kitab Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau memiliki satu kitab yang fenomenal. Salah satunya adalah Ad-Dhailu ala Tabaqat Al-Hanabilah. Di dalam kitab tersebut beliau mengisahkan tentang ulama besar dalam bidang hadis yang bernama Imam Diyauddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sa'adi Al-Maqdisi Al-Hambali, atau biasa dipanggil dengan sebutan Imam Diyauddin Al-Maqdisi. Satu ketika sebelum beliau berangkat untuk belajar menimba ilmu dalam bidang hadis, beliau berpamitan kepada gurunya sekaligus saudaranya yang bernama Imam Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Di dalam sesi tersebut, Imam Ibrahim memberikan nasihat kepada Imam Diyauddin. Akthir min qiraatil Qur'an fala tasrufu fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubuhu ala qadri ma taqra'u. Perbanyaklah membaca Quran dan jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran, karena apa yang kamu cari itu akan dimudahkan sesuai dengan kadar bacaan Al-Quran yang kamu baca. Demikianlah nasihat yang disampaikan Imam Ibrahim pada Imam Diyauddin. Nah, pemirsa yang budiman, dalam beberapa waktu kemudian Imam Diyauddin membalas nasihat tersebut dengan berkata, Fara'aitu dzalik wa jarrabtuhu katsiran. Ya, aku paham soal masalah itu. Aku tahu seperti apa fadilah daripada banyak membaca Al-Quran. Wa jarrabtuhu katsiran. Dan aku sudah sering mempraktikkan untuk banyak membaca Al-Quran itu. Fakuntu idza qara'tu katsiran tayassara li min sama'il hadithi wa kitabatihi al-katsiri. Ketika aku banyak membaca Al-Quran, efeknya adalah aku sangat mudah untuk menghafalkan hadis-hadis dan juga untuk mencatatkan hadis-hadis tersebut. Wa idza lam aqra, akan tetapi ketika aku tidak membaca Al-Quran, lam yatayassar, aku tidak mudah untuk menghafalkan hadis dan juga tidak mudah untuk menuliskan hadis-hadis tersebut. Jadi di dalam kisah ini kita mendapatkan pelajaran bahwasannya urusan kita itu akan dipermudah sesuai dengan kadar bacaan Al-Quran yang kita baca. Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, semakin banyak pula solusi dari Allah yang akan diberikan kepada kita semua. Famu mukhalafahnya adalah semakin sedikit bacaan Al-Quran yang kita baca, maka akan semakin sedikit pula solusi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa yang budiman, perlu kita ketahui juga, Imam Diyauddin Al-Maqdisi ini setelah selesai mempelajari ilmu hadisnya, kemudian beliau pulang,
membuat satu madrasah besar yang beliau berikan judul Darul Hadits Adhiyaiyah Al-Muhammadiyah. Nah, Universitas Darul Hadits Adhiyaiyah Al-Muhammadiyah ini beliau bangun dengan susah payah dan melahirkan imam-imam yang sangat sukses di dalam bidang-bidang hadis. Nah, pemirsa yang budiman, kalau kita ingin sukses di dalam Ramadan ini, perbanyaklah membaca Al-Quran. Kalau kita ingin sukses dalam belajar, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau kita ingin sukses dalam mengajar, perbanyaklah membaca Al-Quran. Kalau kita ingin sukses dalam urusan bisnis kita, dalam urusan-urusan yang lainnya, maka perbanyaklah dengan membaca Al-Quran. Nah, mulai detik ini, mari kita cek sama-sama. Sudah berapa banyak halaman dari Al-Quran yang sudah kita baca? Sudah berapa banyak kira-kiranya lembar per lembar dari Al-Quran yang sudah kita baca? Sampai hari ini sudah berapa juz yang sudah kita baca? Atau mungkin sampai hari ini sudah khatamkah kita dari membaca Al-Quran? Yang perlu kita ketahui juga, jangan sampai kita memiliki anak, akan tetapi anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kita biayai anak-anak kita dari SD, bahkan mungkin dari TK, dari SD, dari SMP, sampai SMA, bahkan sampai sarjana, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Ini musibah dan salah satu kerugian besar buat kita sebagai orang tua. Maka kita harus memperbaiki kurikulum pendidikan rumah tangga kita masing-masing. Satu hal yang wajib buat anak-anak kita adalah anak-anak kita harus bisa membaca Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahli Quran, masuk di dalam kafilah-kafilah Al-Quran, sampainya kita semuanya di akhirat nanti diberikan syafaat oleh Al-Quran. Bi'idhnillahi ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.